Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Bunda Nindya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share video ini tentang resep cara membuat keripik kentang yang awet banget kriuknya dan juga bisa dijadiin ide usaha ya teman-teman ya. Yuk tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya ketika saya upload video terbaru kalian semua tidak ketinggalan. Terima kasih. Hai teman-teman semua, ini penampakan keripik kentang homade yang pastinya kriuknya awet dan renyah banget ya teman-teman ya. Cocok banget buat teman-teman semua yang mau buka ide usaha atau bikin cemilan di rumah, pastinya enak banget teman-teman. Yuk simak sampai akhir ya gimana cara buatnya. Ini ada kentang ya teman-teman, ini kurang lebih 400 gram. Kemudian kita bersihkan dulu untuk kentangnya ini, kita kupas ya teman-teman ya. Di sini sambil kita kupas kentangnya ini, saya ingin menyapa teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan bagi yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, amin ya robbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah setia menonton video saya dari awal hingga akhir tanpa di skip, dan juga sudah membagikan video saya ke tab komunitasnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, perkenalkan nama saya Bunda Nindya. Saya seorang ibu rumah tangga yang punya 1 orang anak dan saya tinggal di Jambi. Oke, boleh saling sharing ya teman-teman di kolom komentar. Oke, jangan lupa aktifin tombol loncengnya juga ya supaya ketika saya upload video terbaru kalian semua tidak ketinggalan. Oke, lanjut ke video teman-teman. Kali ini saya akan buat resep keripik kentang homade ya teman-teman ya, dan pastinya ini bakalan jadi cemilan yang mudah banget dan juga pastinya disukai anak-anak ya teman-teman ya. Karena yang namanya keripik itu pastinya bakalan jadi cemilan favorit ya teman-teman, apalagi di saat nonton TV pastinya disuguhkan dengan keripik, itu mantep banget ya teman-teman ya. Oke, ini kita kupas dulu kentangnya ya teman-teman. Ini 2 buah, tapi karena yang satunya ini besar banget, jadinya itu 2 buah aja tuh udah 400 gram aja ya teman-teman ya untuk kentangnya ini. Jadi di sini nanti saya itu pakai irisan manual, saya iris pakai pisau aja ya teman-teman, karena untuk irisan khusus keripik itu kemarin rusak gitu ya teman-teman, jadi nggak bisa dipakai. Jadi di sini saya iris pakai pisau aja, tapi alhamdulillah hasilnya itu bagus gitu ya teman-teman ya, dan juga pastinya renyah, dan juga pastinya bakalan jadi menu cemilan yang enak banget ya teman-teman ya. Nggak usah beli mahal-mahal, di sini cara kita buat sendiri aja di rumah ya teman-teman, dan pastinya lebih puas makannya ya teman-teman ya kalau kita bikin sendiri di rumah. Dan pastinya rasanya itu nggak kalah dengan yang dijual di luaran gitu ya teman-teman ya, dan pastinya juga lebih higienis dan ekonomis juga ya teman-teman, karena kita bikin sendiri dan kita tahu bahan-bahannya dan kebersihannya juga ya teman-teman ya. Oke, ini untuk kentangnya sudah hampir selesai ya teman-teman, kita kupas karena ini tuh besar banget, jadi ngupasnya itu agak sedikit lama gitu ya teman-teman ya, karena satu bijinya aja ini mungkin 2 ons lebih ya teman-teman ya, atau 3 ons ada ini kalau yang satu ini besar banget. Jadi kalau yang kecil ini kurang lebih se-on gitu ya teman-teman untuk beratnya. Oke, untuk kentangnya sudah selesai kita kupas. Lanjut, ini bakalan saya iris ya teman-teman. Saya iris tipis-tipis menggunakan pisau yang tajam gitu ya teman-teman, dan hasilnya juga bagus. Di sini boleh juga bagi yang punya parutan atau khusus keripik itu ya teman-teman, boleh juga pakai itu supaya lebih gampang dan lebih mudah gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita iris untuk keripik kentangnya ini sampai selesai ya teman-teman, dan nanti bakal kita proses untuk cara masaknya ya teman-teman ya setelah kita iris keripiknya ini sampai selesai. Dan ini hasilnya juga sangat bagus ya teman-teman, walaupun ini menggunakan cara manual ya teman-teman ya, tapi rasanya juga nggak kalah enak, dan juga pastinya hasilnya juga mantul banget ya teman-teman ya.
Oke, di sini udah selesai ya teman-teman, sudah kita iris tipis-tipis seperti ini untuk kentangnya. Dan lanjut ini kita cuci bersih ya teman-teman ya. Dan ini mencucinya itu sampai airnya itu benar-benar bening gitu ya teman-teman. Kita cuci bolak-balik dan saya menyucinya ini ada 3 kali ya teman-teman ya. Dan sampai airnya itu benar-benar bening gitu ya teman-teman. Ini air rendaman pertama dan ini saya pindah lagi, saya ganti airnya teman-teman. Ini untuk cucian yang kedua ya teman-teman ya, supaya sari patinya itu benar-benar hilang gitu ya teman-teman untuk kentangnya ini. Jadi pastikan airnya itu benar-benar jernih gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bakalan saya pindahin dulu ke wadah lain dan ini bakalan saya tambahkan air lagi ya teman-teman ya. Dan ini untuk air cucian yang kedua. Di sini saya bakal menambahkan itu setengah sendok teh cuka ya teman-teman ya. Di sini kita rendam untuk keripiknya ini kurang lebih 5 sampai 10 menit ya teman-teman. Kita beri cuka setengah sendok makan aja ya teman-teman ya. Supaya lebih awet gitu kriuknya ya teman-teman untuk keripik kentangnya ini. Dan ini air rendaman kedua. Sudah sedikit jernih ya teman-teman. Di sini saya menambahkan asam cuka ini sedikit aja ya teman-teman ya. Kita rendam sebentar dan setelah 5 atau 10 menit nanti bakalan kita cuci bersih lagi ya teman-teman untuk keripiknya ini. Dan ini sudah saya tambahkan ya teman-teman, kurang lebih setengah sendok teh aja. Maaf salah tadi, bukan setengah sendok makan ya teman-teman, ini setengah sendok teh aja karena porsinya ini juga sedikit ya teman-teman. Dan ini sudah saya rendam kurang lebih 5 sampai 10 menit ya teman-teman. Dan ini bakal saya pindahin lagi ke tempat wadah yang lainnya ya teman-teman ya. Dan ini bakal saya cuci lagi, dan saya pastiin juga airnya itu benar-benar bersih dan bening gitu ya teman-teman untuk kentangnya ini. Dan ini adalah air cucian yang ketiga ya teman-teman ya. Dan tadi juga sudah dikasih cuka sedikit ya teman-teman. Jadi di sini bakal saya cuci lagi supaya lebih bersih. Dan ini langsung aja kita kasih air seperti ini ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri airnya sudah bersih ya teman-teman ya. Udah kita cuci bolak-balik. Dan nanti bakal kita tiriskan supaya airnya itu benar-benar tiris gitu ya teman-teman ya. Dan ini bakal saya taruh dulu di baskom. Dan ini nanti bakal saya pindahin ke wadah peniris gitu ya teman-teman, supaya airnya itu benar-benar menetes gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika digoreng itu bakalan renyah dan garing gitu ya teman-teman. Dan ini sudah kita lihat sendiri hasilnya, airnya sudah bening banget ya teman-teman ya. Jadi ini langsung aja kita lanjut untuk proses selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut ini sudah kita siapkan untuk penggorengannya ya teman-teman. Oke, di sini langsung aja kita tuang ya teman-teman untuk minyak gorengnya. Langsung aja kita tuang minyak secukupnya aja ya teman-teman. Dan kita pastikan minyaknya ini benar-benar panas ya teman-teman ya. Baru kita masukkan keripiknya ini ya teman-teman. Dan ini minyaknya sudah panas ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita goreng untuk keripiknya ini. Di sini saya gorengnya sedikit-sedikit aja ya teman-teman, supaya matangnya itu benar-benar merata. Karena kalau sudah berwarna sedikit kecoklatan itu nanti bakalan kita kecilin apinya ya teman-teman supaya tidak gosong. Oke, di sini kita goreng kentangnya ini sampai berwarna sedikit kecoklatan ya teman-teman ya. Dan ini sudah hampir matang untuk keripik kentangnya. Langsung aja kita angkat ya teman-teman. Ya, ini sudah bisa kita lihat, ini hasilnya garing dan juga renyah banget ya teman-teman ya. Dan pastinya bakal jadi cemilan yang enak banget dan juga disukai sama anak-anak ya teman-teman ya. Keripik kentang homade, renyah dan juga kriuknya itu tahan banget gitu ya teman-teman ya. Boleh banget dicoba buat teman-teman semua yang bingung mau buat cemilan apa di rumah. Ini bisa jadi ide cemilan yang enak banget ya teman-teman ya, nggak usah beli di luar karena sudah bisa bikin sendiri di rumah. Dan pastinya juga lebih enak dan juga lebih higienis ya teman-teman ya. Oke, lanjut ini sudah penggorengan kedua ya teman-teman. Langsung aja kita goreng juga sampai sedikit berwarna kecoklatan. Dan langsung aja ya teman-teman, kita goreng sampai selesai untuk keripiknya ini.
Dan tidak terasa ini sudah di penghujung video teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah setia menonton video saya dari awal hingga akhir tanpa di skip, dan juga sudah membagikan video saya ke tab komunitasnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Pantengin terus video saya Bunda Nindya yang tayang setiap jam 5 sore ya teman-teman ya. Sampai jumpa di resep dan video saya selanjutnya. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.